Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali this morning kami sekeluarga boleh kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita. Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Mari saya mengajak Anda pagi hari ini dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan program Amin this morning, membuka hati kita untuk kita siap diajar melalui kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Anda untuk kita berdoa terlebih dahulu untuk menyiapkan hati kita bersama-sama. Bapa Surgawi, this morning we open our heart to you, dan kami, hati kami, roh kami terbuka untuk Engkau Tuhan. Dan kami berdoa biarlah hari ini Roh Kudus Kau sendiri yang mengajar kami, mendidik kami melalui kebenaran firman-Mu. We need your word, kami membutuhkan firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu satu firman dari Engkau akan mengubah seluruh kehidupan kami. Pagi hari ini urapi hamba-Mu, urapi kami semua dimanapun kami berada, supaya kami diberikan roh hikmat, roh pewahyuan, untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan pagi hari ini. Dan kami diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk melakukannya. Kami berdoa para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian. Layani umat Tuhan dimanapun mereka berada pagi hari ini. Di setiap rumah dimanapun mereka berada. Bawa mereka untuk boleh mengalami Kristus secara nyata melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih sekali lagi Holy Spirit, we give you all the platform to do whatever you wanna do for your people this morning. Bekerjalah secara ajaib Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, dan kami berdoa Roh Kudus Engkau bekerja dan melawat setiap kami. Kami memberikan kembali segala hormat, segala pujian, kemuliaan buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Pagi hari ini saudara, dengan sukacita saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama kembali kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus menaruh tema ini dalam hati saya, begitu kuat sekali untuk dibagikan, supaya kita sama-sama bisa belajar sesuatu pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Judul khotbah saya pagi hari ini adalah melakukan pekerjaan Tuhan pada musimnya, saudara. Saudara, ketika saya merenungkan ayat-ayat ini, di mana ayat yang Tuhan memberikan ayat lalu memberikan sebuah topik ini, saudara, saya mulai merenungkan, berarti saudara, Anda dan saya harus mengerjakan pekerjaan Tuhan ketika musim itu ada dan tiba, saudara, dalam kehidupan Anda dan saya. Saudara, ketika saya merenungkan ini ada beberapa perenungan, ada beberapa pertanyaan yang saya mau sampaikan kepada Anda semua pagi hari ini, menjadi sebuah perenungan dalam kehidupan Anda dan saya. Yang pertama, saudara, apakah Anda dan saya pagi hari ini tahu kita hidup di musim apa, saudara? Saudara, bicara mengenai pandemik, saya percaya Tuhan sedang melakukan sebuah season yang baru bagi gerejanya. Tuhan sedang membuat sebuah shifting yang baru bagi gerejanya, bagi Anda dan saya, saudara. Saya tahu ini adalah musim yang baru bagi gereja Tuhan. Belum pernah ada, saudara, Paskah di rumah. Belum pernah ada sebentar lagi Natal di rumah maybe. Dan semuanya, saudara. Belum pernah ada kebaktian online seluruh dunia dan semuanya seperti yang terjadi hari-hari ini. Saya tahu ini adalah sebuah musim yang baru bagi gereja Tuhan. Ini adalah musim yang baru bagi anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Belum pernah ada work from home dan sebagainya. Belum pernah ada school from home seperti yang terjadi hari-hari ini. Saya tahu ada sebuah musim yang baru yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah gerejanya. Makanya saya mengajak Anda untuk merenungkan pertanyaan ini. Apakah Anda dan saya menyadari dan tahu Anda dan saya hidup di musim apa hari-hari ini, saudara? Hal yang kedua adalah apa yang sedang Tuhan kerjakan di musim ini. Do you know that? Apakah Anda mengetahui apa yang sedang Tuhan kerjakan di musim-musim ini? Ada begitu banyak gereja berbicara tentang new wine skin dan sebagainya. Pertanyaan saya sederhana, apakah Anda benar-benar mengetahui apa yang Tuhan sedang kerjakan di musim pandemik, di musim-musim seperti ini, saudara? Lalu pertanyaan yang terakhir adalah, apa keterlibatan Anda dan saya di musim ini? Anda bisa memiliki dua pilihan ketika Tuhan melakukan sebuah musim yang baru dan Tuhan mengerjakan sesuatu di musim ini. Anda bisa jadi penonton atau Anda juga terlibat dalam apa yang Tuhan sedang kerjakan di musim-musim ini. Saya berdoa supaya Anda dan saya pagi hari ini menjadikan ini sebuah perenungan dalam kehidupan Anda, sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu dalam hidup kita. Kita nggak menyia-nyiakan waktu yang ada. Selama masih ada waktu, saudara, mari kita lakukan sesuatu yang ajaib buat Tuhan, terutama di musim ini, saudara, di mana musim yang Tuhan sedang lakukan di tengah-tengah kita. Yohanes pasal 9 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Saya mengajak Anda untuk kita baca sama-sama, dan ini menjadi nas perikop yang kita mau pelajari bersama-sama.
Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta. Saudara, sejak lahir, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia lahir buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Saya terlalu percaya saudara, di musim ini kita gak bisa nyalain siapa yang salah, siapa yang berdosa. Tapi saya percaya bahkan even masa pandemik ini, karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang dahsyat harus dinyatakan. Yang percaya katakan amin. Saya terlalu percaya dalam masa-masa ini kita gak bisa menyalahkan siapapun saudara. Karena saya percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sama kejadiannya dalam Yohanes 9, ketika muridnya bertanya kepada gurunya, "Siapa yang berdosa, orang ini atau orang tuanya?" Lalu Yesus berkata, "Tidak semuanya, tapi semua harus terjadi supaya Allah bisa menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib." Saudara, ayat 9 berkata seperti ayat 4, maksud saya berkata seperti ini, "Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Listen, come on gereja, wake up. Selama masih siang, mari kita mengerjakan pekerjaan di mana Tuhan mengutus kita, saudara. Panggilan Tuhan lakukan dengan setia. Lakukan semua tugas-tugas pelayanan dengan setia. Kenapa? Karena akan ada waktunya malam tiba di mana semua orang tidak lagi bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ayat yang kelima sampai ketujuh berkata, "Selama aku di dalam dunia ini, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, lalu mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan kepada mata orang buta tadi dan berkata, "Pergilah, basuhlah dirimu di dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Saudara, ayat ini menjelaskan sekali lagi, selama masih ada waktu, kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena ada waktunya, walaupun kita ingin mengerjakan pekerjaan Tuhan, akan tetapi tidak ada kesempatan lagi untuk mengerjakannya, saudara. Saudara, kalau saudara pelajari secara umum dalam terjemahan, selagi masih ada kesempatan hidup, lakukanlah apa yang masih dapat kita lakukan untuk Tuhan, saudara. Namun saudara, pengertiannya tidak sampai di situ saja. Ada hal yang lain yang akan disingkapkan, dan mari sama-sama kita pelajari this morning dalam program Amin pagi hari ini, saudara. Perihal waktu misalnya, saudara, saya percaya ketika Tuhan berbicara mengenai selama masih siang, kerjakan pekerjaan Tuhan, nanti akan ada malam tiba di mana kita nggak bisa mengerjakan ini. Bicara mengenai waktu, saudara tahu sekali bahwa perihal waktu, saudara, Anda tentu sepakat dengan saya bahwa waktu adalah sesuatu yang tidak dapat kita beli atau kita jual, saudara. Anda nggak bisa menjual waktu yang mungkin Anda berkata, "Aku terlalu banyak waktu, banyak nganggurnya, banyak nggak tahu mau ngerjain apa." Lalu Anda menjual kepada orang-orang yang sibuk, yang seolah-olah aku nggak punya waktu, terlalu sibuk mengerjakan banyak sekali pekerjaan. Lalu Anda menjual kepada orang itu, nggak bisa. Atau Anda sendiri sibuk lalu Anda membeli waktu, nggak ada. Perihal waktu Anda harus tahu bahwa waktu adalah sesuatu yang nggak bisa dijual dan tidak bisa dibeli oleh siapapun. Semua orang diberikan waktu yang sama dengan jumlah yang sama, yaitu 24 jam per hari, saudara. Tidak kurang, tidak lebih. Mau itu orang pinter, mau itu orang kurang pinter, mau itu orang yang diberkati, mau kurang diberkati, mau itu orang tingkat pendidikannya, tingkat sosialnya, apapun semuanya, kita diberikan waktu yang sama, 24 hours a day dalam satu hari. Satu-satunya tanggung jawab yang dapat kita lakukan mengenai waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah dengan menggunakannya dengan sangat bijaksana, saudara. Apabila kita memilih untuk tidak menggunakannya, maka kita akan kehilangan waktu tersebut, saudara. Karena tidak pernah ada waktu yang sama, dan waktu itu juga tidak pernah bisa diulang kembali, saudara. Sekali lagi, saudara, waktu tidak bersahabat, tidak memihak kepada siapapun. Tapi waktu bisa menjadi sahabat bagi orang-orang yang menggunakan waktu dengan bijaksana, saudara. Perihal waktu, saudara, yang kedua adalah waktu dan musim. Ternyata sarana yang Tuhan gunakan dalam beberapa hal. Yang pertama dalam hal pengukuran, yang kedua perhitungan, yang ketiga perencanaan, dan yang keempat penilaian Tuhan atas kehidupan kita, saudara. Jadi bicara tentang perihal waktu, ternyata waktu dan musim adalah merupakan sarana bagi Tuhan untuk pengukuran, perhitungan, perencanaan,
dan penilaian Tuhan atas kehidupan kita semua, saudara. Makanya saudara, pelihara waktu ini, saudara. Mari kita sama-sama menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, saudara. Perihal waktu yang berikutnya adalah waktu merupakan alat yang efektif di tangan Tuhan dalam merencanakan, melaksanakan rencananya. Karena di dalam waktu ada dua hal. Yang pertama bagian permulaan dan yang kedua adalah bagian akhirnya, saudara. Nah, saudara, kalau pelajari di dalam Alkitab, ketika Allah turun di dunia menjadi manusia pun, saudara, ada rentang waktu yang harus diselesaikan oleh pribadi yang bernama Yesus, saudara. Dari sejak lahir hingga tuntasnya mandat kerajaan sorga di atas kayu salib ditandai dengan keluarnya ucapan dari mulut Yesus sendiri. Dikatakan it is finished. Ini sudah selesai, saudara. Jadi artinya kalau saudara pelajari kata sudah selesai, artinya waktu yang diberikan oleh Bapaknya selama dia di bumi untuk menyelesaikan mandat sorga, it is finished, sudah selesai, saudara. Dari sejak lahir, sejak sampai dia menyelesaikan mandat, itu kurang lebih ada waktu, saudara. Dan ketika waktu itu selesai, dia berkata sudah selesai, saudara. Artinya, saudara, dengar baik-baik, ketika sorga mengutus Yesus ada periode waktu. Dan terlibat, saudara, yang terlibat di dalamnya diselesaikan oleh Yesus tepat sesuai waktu dan di musim yang tepat sesuai dengan yang dikehendaki oleh sorga, saudara. Hal yang sama pula yang Tuhan Yesus perintahkan kepada murid-muridnya ketika ia sedang berhadapan dengan orang buta sejak lahir, saudara. Dan dia berkata, lakukan pekerjaan Tuhan selama masih siang, karena akan ada waktunya nanti, saudara. Kita mau mengerjakan pekerjaan Tuhan, tapi kita tidak bisa karena waktunya sudah selesai, saudara. Selama masih ada waktu, mari pergunakan waktu Anda dengan sebaik mungkin, saudara. Kalau Anda pelajari tentang Jesus and the blind man, dengan orang buta, saudara, Yesus menghendaki agar muridnya juga melakukan pekerjaan yang sama dengan yang ia lakukan, yaitu mencelikkan mata-mata orang buta, saudara. Mata orang buta di sini bukan berarti cuman mata orang yang buta secara jasmani, tetapi ada begitu banyak orang yang buta secara rohani. Saudara, terutama masa-masa pandemik ini, mulai dari bulan Maret khususnya yang ada di Indonesia, saudara, sampai dengan bulan ini begitu banyak orang dibutakan dan terbuta, saudara. Dan saya percaya bahwa Tuhan menginginkan Anda dan saya di musim ini mencelikan mata rohani mereka supaya mereka bisa melihat dari perspektif atau kacamata Tuhan. Ada begitu banyak orang berkata bahwa Tuhan, kenapa kok bisa terjadi pandemik selama ini? Akhirnya gereja, tanda kutip, saudara, walaupun saya percaya gereja sebenarnya nggak pernah tutup, tapi gedung gereja tutup secara sementara, sehingga semua orang gak bisa beribadah semuanya, hanya bisa melalui online dan semuanya. Dan begitu banyak mata orang Kristen hari ini tanda kutip buta, saudara. Dan saya percaya Tuhan menginginkan di musim ini Anda dan saya berdoa dan mencelikkan setiap mata orang yang buta secara rohani, supaya mereka tidak memandang masalah proses ini sebagai sebuah sesuatu yang menghancurkan, sesuatu yang bisa membuat kita down, tapi ini sebuah encouragement untuk Tuhan menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Berapa banyak saudara yang percaya masa-masa kegoncangan ini akan menyatakan bahwa yang mana kerajaan yang tidak tergoncangkan. Harusnya masa-masa seperti ini, sorry saudara, mari kita jangan buta secara rohani. Jangan melihat dari perspektif Anda semua dengan kacamata manusia, tapi belajar untuk melihat dengan kacamata Tuhan, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah masalah, problem yang sedang dihadapi oleh bangsa-bangsa. Saya percaya karena Tuhan mau menyatakan pekerjaan-pekerjaannya yang dahsyat dan ajaib, saudara. Saya berdoa dari tempat ini, dimanapun Anda berada yang menyaksikan program Amin ini, biar matamu terbuka di dalam nama Yesus, biar matamu dicelikan di dalam nama Yesus. Tidak ada kebutaan rohani, sehingga setiap apa yang Anda hadapi hari ini, entah itu krisis ekonomi, problem, pergumulan, semuanya, sakit, penyakit, bahkan Anda bisa melihat Tuhan secara nyata. Pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. I bless you in Jesus name. Saudara, saya berdoa supaya Anda dan saya mulai dibukakan, dan ini juga tugas Anda dan saya untuk mencelikan mata orang yang buta. Ada begitu banyak orang komplain, why Tuhan, why ini terjadi, kenapa bisnisku bisa tutup, kenapa Tuhan pelayanan akhirnya ditutup, semua pintu-pintu tertutup dan semuanya. Mari saya mengajak Anda buka mata rohanimu dan bisa melihat sesuai dengan perspektifnya Tuhan, kacamata Tuhan. Bahwa saya percaya
this is the time buat Anda mengerti musim apa saat ini. Apa yang sedang Tuhan kerjakan di musim ini, saudara. Saya percaya ini waktunya Tuhan sedang enlarge kita. Dia sedang enlarge capacity kita, iman kita. Semua hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita sedang di enlarge. Ini waktunya Tuhan membuat penyaringan. Ini waktunya Tuhan lagi membuat mengizinkan kegoncangan. Supaya kerajaan yang tidak tergoncangkan akan muncul dan dinyatakan. Saya percaya di masa-masa goncang ini, the real church, gereja yang sebenarnya akan muncul, saudara, dan akan kelihatan, saudara, orang yang mengikut Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan karena reward atau karena faithful, saudara, akan kelihatan semuanya, saudara. Dan saya berdoa pagi hari ini dimanapun Anda berada, supaya kita bukan cuma mencelikan mata orang, tetapi kita terlebih dahulu mencelikan mata kita sendiri untuk bisa melihat sesuai dengan perspektif yang Tuhan berikan. Lalu setelah itu kita juga mencelikan mata orang-orang, sehingga mereka tidak memandang pandemi ini sebagai sebuah masalah, sebuah problem yang begitu berat, cobaan yang begitu berat, tapi mereka menjadikan ini turning point untuk mereka moving to the next level, moving to the next glory, moving dengan new season yang Tuhan sedang bawa dalam kehidupan kita. Saya terlalu percaya dalam sebuah doa, Tuhan memberikan sebuah pernyataan bagi keluarga kami. I want to bring you to the next level. New season will become into your family. Saya percaya dalam kehidupan ini, keluarga kami, Anda semua yang menyaksikan program ini dimanapun Anda berada, if you believe that, Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya untuk moving to the next level of glory. Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya selama masa pandemi ini untuk membawa Anda masuk dalam musim yang baru, season yang baru yang Tuhan sedang kerjakan. Dan mari kita melibatkan waktu dan musim ini di dalam penugasan ini. Libatkan diri Anda dan Anda terlibat dalam melakukannya tepat seperti musimnya Tuhan, waktunya Tuhan. Saudara, ini penting sekali. Saya berdoa, saudara, pagi hari ini mari kita belajar beberapa hal penting yang saya kasih note, saudara, yang penting sekali. Beberapa hal yang penting sekali menurut saya yang harus ditekankan berkaitan dengan waktu dan musim Tuhan adalah sebagai berikut, saudara. Mari ambil notes, saudara, kita belajar bersama-sama hal-hal yang penting yang mesti kita perhatikan supaya kita nggak kelewatan dengan musim yang Tuhan sedang kerjakan. Kita bukan jadi penonton di musim yang dimana Tuhan sedang kerjakan. Saya terlalu percaya ini adalah musim yang baru bagi gerejanya. Saya percaya ini adalah musim yang baru bagi setiap kita, saudara. Get ready and prepare, saudara. Hal yang pertama berkaitan dengan musim dan waktu yang penting sekali yang Anda harus tahu. Yang pertama, mari kita lakukan pekerjaan Tuhan pada musim yang telah ditentukan. Saudara, ini penting sekali. Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya selama masih ada waktu, dan waktu di mana Tuhan berkata, this is the time, ini waktunya. Dan kita harus mengerjakannya waktu itu, saudara. Ketika kita mengerjakannya nanti ditunda, saudara, maka kita akan kehilangan penyertaan Tuhan. Saudara, saya ambil contoh ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk pergi ke Mesir menghadap Firaun. Tidak berarti Musa berkata, oke lah, nanti kalau ada waktu saya akan pergi. Saya akan cari waktu yang kosong, di mana nanti ketika saya nggak ada kerjaan, saya longgar, waktu saya lebih nyantai, saya akan menghadap Firaun. Saudara, tidak seperti itu, saudara. Walaupun Musa bisa punya alasan karena Tuhan gak kasih tahu spesifik waktunya kapan, jam berapa dan sebagainya. Namun Musa mengerti, saudara, apabila Tuhan memerintahkan dia untuk pergi menghadap Firaun, bahkan diberikan tanda-tanda dan semuanya, artinya Musa memang harus pergi saat itu dan tidak menunda-nunda. Berapa banyak, saudara, orang ketika mendengar firman Tuhan, mereka mulai menunda-nunda tanpa mereka tahu ketika mereka menunda musimnya sudah lewat, saudara, maka kita nggak bisa mengerjakan. Maka, saudara, ada hal-hal yang kita kehilangan esensi daripada musim itu, saudara. Saya percaya nanti kita akan belajar tentang musimnya, saudara. Dan saya percaya Musa waktu itu sadar apabila ia pergi pada waktu yang musim yang Tuhan tetapkan dengan musim yang Tuhan tidak tetapkan, hasilnya beda. Apa hasilnya? Ia tidak akan kehilangan penyertaan Tuhan kalau ia lakukan di musim yang Tuhan lakukan, saudara. Di musim yang Tuhan suruh untuk Anda melakukan sesuatu, saya percaya Anda pasti akan mengalami sesuatu yang ajaib. Anda kalau baca 2 Raja-Raja pasal 2, Anda semua tahu cerita tentang Elia dan Elisa. Bagaimana, saudara, Anda melihat bagaimana Elia ketika dia mau diangkat, saudara, ke sorga oleh Bapa, oleh Tuhan sendiri. Saudara, apa yang terjadi?
Saudara, dia pergi ke sebuah tempat. Saudara, imagine kalau waktu itu anak rohaninya tidak ada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat, maka saya percaya dia akan kehilangan. Saudara, bicara mengenai musim, Anda harus ngerti di musim ini Anda harus ada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat, saudara. Seringkali saudara bayangkan kalau seandainya Elisa waktu itu tahu bahwa Elia akan diangkat Tuhan ke sorga, lalu dia datang di tempat yang sama tapi di waktu yang tidak sama, maka saudara dia nggak akan dapat double portion daripada anointing daripada Elia, dan dia nggak mendapatkan saudara hal yang baru to the next level of glory. Atau sebaliknya, dia ada di waktu yang tepat tapi tidak di tempat yang tepat, saudara, maka tidak bisa, saudara. Bicara mengenai musim ini, kita harus ada di waktu yang tepat dan tempat yang tepat, saudara. Waktu yang tepat, tempat yang tepat akan membawa Anda dan saya mengalami musim yang Tuhan kerjakan. Saya percaya di waktu ini, saudara, musim yang Tuhan sedang lakukan bagi gerejanya di masa pandemik ini sebuah shifting. Anda harus ada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat, saudara. Perhatikan baik-baik, di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Saudara, jangan keluar dari tempatmu. Di mana Tuhan tempatkan Anda, stay di situ. Walaupun Anda berkata, tapi nggak enak tempatnya, tetap ada di tempat itu. Karena di musim yang Tuhan sedang kerjakan, ketika Anda ada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat, Anda akan lihat keajaiban. Kalau Anda melupakan dua hal penting ini, maka yang terjadi, saudara, Anda akan kehilangan sesuatu yang ilahi. Anda akan kehilangan sesuatu penyertaan yang dahsyat dan ajaib, saudara. Makanya sekali lagi saya katakan, in the right time and in the right place, saudara. Perhatikan baik-baik, kenapa, saudara? Karena saya percaya Anda dan saya harus melakukan pekerjaan Tuhan di musim yang Tuhan tentukan, saudara. Ketika musim itu sudah selesai, saudara, kita melakukan pun, maka kita nggak akan dapatkan sesuatu yang dahsyat, saudara. Kita akan kehilangan sesuatu yang penting, yaitu penyertaan yang ilahi, saudara. Itu sebabnya saya berdoa this morning, saudara, supaya Anda sadar ketika Anda mengerti bahwa sekarang Tuhan sedang melakukan sebuah musim yang baru bagi gerejanya, bagi Anda dan saya, ada di tempat yang tepat dan ada di waktu yang tepat, saudara. Dan itu akan membawa Anda dan saya untuk mengalami musim yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Sekali lagi, saudara, jangan sampai Anda dan saya kehilangan penyertaan Tuhan yang dahsyat, saudara. Seringkali kita berkata bahwa kita taat sama Tuhan, kita mendengarkan Tuhan, tapi tidak jarang kita juga mengabaikan waktu dan musim yang telah Tuhan tetapkan. Kita nggak bisa milih waktunya dan musimnya, Tuhanlah yang menetapkan. Kita cuma ngikuti, saudara. Bahkan kita seringkali berpikir dapat melakukannya kapan saja, nanti aja, tunggukan sekendak hati kita. Dan itu yang membuat kita terlewat, saudara, dan tidak menikmati apa yang Tuhan mau lakukan di waktu atau musim tersebut. Remember this, ingat ini baik-baik. Ketika Tuhan menetapkan sebuah perintah pada waktu dan sebuah musim, artinya Ia mau melibatkan kita dalam pekerjaan besarnya dan menginginkan kita untuk bersegera melakukannya. Jangan menunda. Remember this, ingat ini baik-baik. Ketika Tuhan menetapkan sebuah perintah pada waktu dan sebuah musim yang tertentu, artinya Dia melibatkan Anda, Dia ingin melibatkan Anda dalam sebuah pekerjaan besarnya dan menginginkan kita untuk segera melakukannya sesuai dengan waktu dan musim yang sudah Tuhan tetapkan, saudara. Hal yang kedua yang penting yang harus Anda mengerti, saudara, mengenai waktu dan musim ini, saudara. Yang kedua adalah setiap musim memiliki ciri khas masing-masing, saudara. Perhatikan baik-baik, setiap musim memiliki ciri khasnya baik-baik. Pengkhotbah maksud saya adalah memiliki ciri khasnya masing-masing, saudara. Setiap musim pasti punya ciri khas yang tidak sama. Pengkhotbah 3 ayat 12. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, saudara. Saudara, kita harus menyadari dalam setiap musim yang Tuhan lakukan, maka saudara, Anda harus mengerti ciri khasnya. Karena setiap musim memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda-beda, saudara. Saya membaca sebuah biografi daripada Billy Graham. Lahir 1918, meninggal 2018, saudara. Billy Graham menyatakan, saudara, salah satu kerinduan Billy Graham apabila bisa atau boleh mengulang kembali waktu hidupnya. Saya tahu ini nggak bisa terjadi, tapi
dalam sebuah biografinya mengatakan kalau seandainya bisa, ini yang menjadi kerinduan Billy Graham, maka ia akan memuridkan hanya 12 orang dan menduplikasikannya sama seperti dirinya. Sehingga tugas penginjilan besar dunia tidak hanya ia lakukan seorang diri saja, melainkan dilakukan oleh belasan orang lainnya yang memiliki visi yang sama, satu DNA dengan dirinya. Namun saudara, tugas-tugas yang telah ia jalani di zamannya tidak bisa diulang kembali. Karena saya percaya setiap waktu dan musim memiliki ciri khas dan kegerakannya masing-masing. Ada yang apa yang efektif, dengar baik-baik, di zaman dahulu belum tentu efektif di zaman sekarang, saudara. Kenapa? Karena saya percaya satu hal, bahwa Tuhan itu terus bergerak, moving forward. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan selalu punya cara yang baru. Dia adalah master of breakthrough. Dia adalah Allah yang kreatif, saudara, tidak monoton. Dia tidak selalu memakai cara yang sama. Dia bisa memakai instrumen yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda, saudara. Percaya, let we see in the Bible, saudara. Saya percaya tidak pernah ada kegerakan yang sama persis atau pengulangan kembali ketika Tuhan mempercayakan sebuah tugas besar kepada generasi, dari generasi ke generasi. Setiap kegerakan saya percaya memiliki ciri khas dan kemuliaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dan percaya saudara, apabila kita dipercayakan sebuah kegerakan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, tentu Tuhan akan menyatakan hal ini secara khusus dan tidak akan bisa diulang kembali pada musim manapun juga. Dan kalau kita melakukan penundaan, jangan berharap kita dapat melakukannya lagi di musim selanjutnya. Karena di musim selanjutnya Tuhan punya tugas yang baru, cara yang baru, dan punya hal-hal yang baru untuk dinyatakan pada generasi berikutnya. Saudara, kalau saudara pelajari, bahkan ada lagunya dikatakan ada zaman Musa, zaman Yosua, zaman Elia, zaman Daud, zaman Salomo, zaman Yeskiel, semua memiliki ciri khas yang berbeda. Zaman Musa di mana berjalan dalam firman dan kemuliaan dalam supranatural, kebenaran dipulihkan. Zaman Yosua bagaimana mereka menduduki Kanaan dan bekerja dan menikmati tanah perjanjian. Zaman Elia di mana firman Tuhan dinyatakan dengan dahsyat, saudara. Zaman Daud di mana pondok Daud didirikan dan dipulihkan. Zaman Salomo Anda akan lihat tentang hikmat, kekayaan, kemegahan bait Allah. Dan zaman Yeskiel Anda akan menyaksikan bagaimana tulang kering dihidupkan dan dibangkitkan sebuah pasukan yang dahsyat. Saya percaya setiap musim ada ciri khas masing-masing. Dan itu sebabnya kenapa saya katakan perenungan ini penting sekali. Apakah Anda tahu musim apa hari ini? Apa yang Tuhan kerjakan di musim ini? Sehingga saudara kita bisa ngerti dan tahu bahwa di musim ini Tuhan sedang bergerak ini, ciri khasnya ini. Temukan itu dan lakukan dengan setia dan Anda akan dibawa dalam new season. Saya berdoa dari tempat ini, dimanapun Anda berada, supaya Anda bisa mengerti Anda hidup di musim apa yang sedang Tuhan kerjakan di musim ini, apa yang menjadi ciri khas daripada musim ini. Di masa pandemik, di masa-masa seperti ini, saya percaya this is the new season for the church, bagi gerejanya. Temukan itu dan setelah itu Anda lakukan dengan setia. Saya percaya Tuhan akan membawa Anda moving forward, moving to the next level, ngalami hal-hal yang ajaib bersama Tuhan. Hal yang ketiga, saudara, lalu saya akan tutup, saudara. Poin yang terakhir adalah, saudara, kalau Anda bicara mengenai masa, musim, waktu, ada hal-hal penting yang mesti Anda perhatikan. Yang tiga adalah ada masanya atau musimnya atau waktunya di mana kita tidak dapat melakukannya lagi. Yohanes 9 ayat 4b, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja, saudara. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang diminta Tuhan nanti ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita atau kita pulang duluan ke rumah Bapa, maka Dia nggak pernah bertanya kepada kita as a pastor, seberapa besar gereja Anda, apa merek sound system kita, seberapa besar LED Anda dan sebagainya, seberapa dahsyatnya gereja Anda, seberapa besar, seberapa hebat, seberapa banyak kita buat mujizat, seberapa besar aset dan kekayaan kita selama ada di bumi, berapa mobilmu dan sebagainya. Tetapi yang Dia tanya adalah apakah kita sudah melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Bapa yang di sorga, from generation to generation. Apalagi dikatakan apakah Anda dan saya selama hidup sudah menjadi orang yang
benar-benar melakukan kehendak Bapa di musimnya atau di zaman kita, di generasi kita. Saya berdoa supaya ini menjadi perenungan Anda dan saya pagi hari ini. Selama ada waktu, pakai waktu-waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Karena ada masanya, ada waktunya, ada musimnya. Dimana ketika kita baru mau ngerjakan, tapi musimnya udah selesai dan waktunya udah selesai. Sehingga kita tidak bisa melakukan itu. Dan kita akan kehilangan sesuatu yang ilahi dalam hidup kita. Saya berdoa, don't waste your time. Don't waste your time. Tapi berdoa supaya Anda tahu Anda hidup di musim apa hari ini. Apa yang sedang Tuhan kerjakan di musim ini. Saya tahu Tuhan sedang shifting gerejanya. Tuhan sudah buat reset seluruh kehidupan Anda dan saya. Mari kita renungkan sama-sama. Saya pernah ditanya, Pastor, apa yang Anda lakukan selama pandemik? Saya berkata yang pertama, saya merenung apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya kerjakan. Saya merenungkan kehidupan saya. Dan saya yang kedua menemukan ada begitu banyak hal yang harus saya perbaiki dari hidup ini. Karena saya percaya di masa pandemik adalah masa restart kehidupan kita. Restart kembali semua pelayanan kita. Dan mulai menata kembali sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau selama ini mungkin kita membangun pelayanan, somehow ada ego, somehow ada hal-hal yang kurang berkenan. Ini waktunya kita memperbaiki diri. Karena saya percaya ketika nanti pintu kesempatan dibuka kembali, orang bisa traveling kembali, semuanya bisa seperti normal kembali. Anda akan melayani dengan musim yang baru. Anda akan melayani dengan kapasitas yang baru. Anda akan melayani dengan sebuah mindset, perspektif yang baru. Dan Anda pasti akan jauh lebih efektif dan lebih maksimal dalam melayani, dalam menjalankan hidup, saudara. Ini yang saya lakukan, banyak merenung dan memperbaiki diri saya, mengupgrade hidup saya, belajar banyak hal di masa-masa ini. Karena saya tahu ini musim yang Tuhan sedang bawa gerejanya untuk di-enlarge semuanya. Belajar dan mengerti musim apa yang Tuhan kerjakan, saudara. Nanti ketika pintu kesempatan dibuka, kamu mau belajar, itu udah telat, saudara. Di musim-musim ini mari pakai waktu yang ada. Karena waktu gak bisa diulang, gak bisa dibeli dan tidak bisa diperjualkan, saudara. Baik-baik, ingat baik-baik pesan saya hari ini. Anda harus tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan di musim ini. Anda harus tahu apa yang Tuhan sedang lakukan di musim ini, saudara. Lalu yang ketiga, saudara, Anda bukan cuma tahu, tapi terlibat dalam musim yang Tuhan kerjakan. Partisipasi, ikut serta, melibatkan diri Anda. Kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan untuk Tuhan yang terbaik. Melakukan pekerjaan Tuhan di musim ini. Karena nanti ada waktunya. Anda mau mengerjakan, tapi waktu sudah selesai. Waktu sudah malam dan Anda gak bisa melakukannya. Satu ayat lalu saya tutup, saudara. Matius 7 ayat 21 berkata, renungkan baik-baik ayat ini. Ayat ini begitu kerasnya untuk kita semua merenungkannya dalam kehidupan kita. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Perhatikan baik-baik, bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Mungkin Anda berkata, Tuhan, aku sudah buat mujizat, aku pelayanan, gerejaku besar, aku mau buat ini, buat ini, buat ini. Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Kalau kamu baca ayat selanjutnya dikatakan, saudara, bahkan nyala daripadaku pembuat kejahatan. Di situ Tuhan akan berkata, aku gak pernah mengenal kamu. Kenapa, saudara? Karena Anda melakukan bukan yang menjadi kehendak Tuhan, tapi kehendak-Mu. Dengar, Yesus sendiri datang ke dunia tidak melakukan kehendak-Nya. Dia berkata, makananku, kata Tuhan, ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. It's not my will, but your will be done. Biar pagi hari ini, saudara, kita sama-sama berkata, but Lord, is not my will, but your will be done. Selama masih ada waktu, pakai waktu ini untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan di musim ini. Melibatkan diri Anda. Dan setelah itu, saudara akan menikmati bahwa nanti ketika musim ini Tuhan bawa Anda di musim yang baru lagi, Tuhan akan menyiapkan sebuah kemuliaan sedang menanti. Saya percaya the next level akan terjadi dalam kehidupan Anda. Mari kita berdoa sama-sama. Bapak Surgawi, terima kasih for this morning. Pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada umat-Mu dimanapun mereka berada. Supaya setiap kami yang menyaksikan program Amen this morning, dimanapun kami berada, kami boleh mengerti Tuhan musim apa saat ini, apa yang sedang Tuhan kerjakan di musim ini. Dan kami mulai melibatkan diri kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Selama masih siang dan belum malam, kami bisa melakukan pekerjaan-Mu. Kami bisa melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami, keluarga kami, bahkan gereja, bahkan dimanapun kami lakukan.
Kami melakukan bukan kehendak kami, but your will be done. Kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Lord, I bless your people dimanapun mereka berada. I bless them with abundantly and overflowing. I speak life, I speak breakthrough, I speak healing and restoration in Jesus mighty name. Aku berdoa pagi hari ini, Tuhan jamah dan bekerjalah, berbicara secara khusus Roh Kudus, supaya mereka mengerti mereka hidup di musim apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup mereka, keluarga mereka, gereja, pelayanan, pekerjaan mereka, dan bawa mereka masuk dalam musim Tuhan. Dan libatkan mereka, bawa mereka untuk mengerti dan terlibat dalam apa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini Bapak. Terima kasih, kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Engkau. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Amin, God bless you. Saya berdoa sekali lagi, ingatkan Anda, mari kita sama-sama menjadikan ini sebagai perenungan. Kita mengerti musim apa saat ini, apa yang sedang Tuhan kerjakan, dan mari kita sama-sama melibatkan diri kita mumpung masih siang. Selama masih siang, gunakan waktu sebaik mungkin untuk melakukan pekerjaan Tuhan di musim ini. May God bless you and see you next dalam program Amin berikutnya. Have a great day this morning with Jesus. God bless you.